Jelang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam 21 Maret mendatang, Ketua Badan Tim Nasional Bapak Sumarji sudah mengatakan memanggil 27 pemain akan dipanggil untuk mengikuti TC ya. Harapannya tanggal 17 sudah mulai berdatangan, 18 sudah kumpul semua dan siap melakukan TC selama 3 hari ya, karena pertandingannya tanggal 21. Di banyak kalangan pengamat mengatakan ini persiapannya sangat mepet. Ya, kalau dari sisi waktu mepet, karena kan ini mengkondisikan atau kita juga harus bisa menyesuaikan diri juga timnas ya dengan jadwal liga, baik pemain abroad, pemain yang akan bermain di luar negeri maupun pemain yang ada di Liga 1 itu. Nah, persiapannya hanya 3 hari, persiapan teknis ya. Saya pikir nanti kalau fisik harusnya sudah tidak, karena mereka sudah pada bermain kan di liganya masing-masing. Jadi fisik saya pikir berada di top lah ya, top performer lah ya. Nah, persiapannya hanya 3 hari ini saya memberikan persepsi yang positif kepada Sintayong. Jadi ya ini kepercayaan diri Sintayong di laga maha penting ya. Di laga maha penting Sintayong hanya membutuhkan 3 hari untuk melakukan persiapan teknis ya. Nah, ini menarik. Nah, kita coba akan membahas nih tipikal pemain apa saja yang akan dibawa dan gaya permainan apa yang akan dimainkan saat bermain di GBK dan di Hanoi nanti, karena 2 pertandingan ini harus mendulang poin. 6 poin alhamdulillah, 4 poin setidaknya. Tapi kalau di bawah itu saya pikir peluang kita harus bilang goodbye kualifikasi. Nah, pada pertandingan di GBK, iya mau nggak mau Sintayong harus menerapkan permainan yang sangat menyerang total, udah itu aja. Menyerang total, menyerang habis-habisan, dan di sini dibutuhkan tipikal-tipikal permainan yang sangat menyerang. Ya. Kalau kita lihat pola serangannya Sintayong kan permainan yang efektif ya, artinya tidak banyak dribbling bola sana sini, terus kemudian ya bolehlah dribbling bola itu, tapi itu digunakan hanya sebatas untuk melihat ada ruang kosong enggak ya, kuasai bola istilahnya, kuasai bola, melindungi bola. Terus kemudian ada kesempatan kosong, passing gitu polanya ya. Jadi permainan menyerangnya tipikalnya bukan banyak dribbling tapi permainan passing yang efektif, dan pemain bukan berarti kalau passing itu tidak berlari ya, malah itu harus berlari karena mencari ruang kosong. Jadi kalau pemain yang membawa bola itu kan dia harus melihat ruang kosong atau pemain rekannya yang kosong. Nah, tapi kalau pemain rekan ini tidak pada berlari, ya tidak ada ruang kosong. Itu yang dimaksud permainan menyerang efektif ala Sintayong. Jadi ini membutuhkan stamina yang tinggi memang itu, dan bermain atau berlari tanpa bola mencari ruang dan belum tentu dikasih bola juga, itu kan harus ya fisiknya harus kuat dan tipikalnya memang harus menyerang itu. Permainan yang akan bisa dibawa Sintayong ya bisa jadi bola bawah, penyerangan bola bawah itu nanti akan bisa naik trip gitu, dari lini belakang build up, lini tengah build up, mana nih yang kosong, kanan apa kiri. Kalau kiri kosong bisa dilewati, oke. Kalau tidak bisa, dia akan balik ke tengah terus kemudian pindah ke sektor satunya, atau kalau ada momentum di lini tengah terobosan masuk dan sebagainya, one to touch, pola-polanya gitu. Tapi ini nanti akan menyerang total. Dengan menyerang total maka harus menguasai bola ya. Bisa jadi penguasaan bola di GBK nanti di atas 50%. Ya, itu yang menjadi catatan. Nah, di lini tengah harus ada pemain yang bisa membagi bola dengan baik. Karena itu kan pengendali. Gas remnya ada di situ sebenarnya. Ya.
sosok ini bisa diperankan oleh Tom Haye sebenarnya. Ya. Sosok ini bisa diperankan oleh Tom Haye. Semoga saja lah dia bisa ikut main karena ya tik-tak bolanya sangat sangat bagus ya. Nah, kemudian di sektor penyerangan ya ada Marcelino saya pikir yang bisa otak-atik bola itu. Terus kemudian Ragnar sih. Kalau Ragnar Orat Mangun ada, wah mantap. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya Lily Pali. Banyak netizen yang mengatakan Lily Pali harus dipanggil lah karena dia moncar bersama Borneo kan. Nah ya, Sintayong pernah mengatakan gini sebelum Piala Asia, Lily Pali itu pemain yang bagus dan bermain di klub sangat bagus ya, apalagi sekarang dengan torehan 10 gol dan 14 assist kalau nggak salah ya, itu saya pikir prestasi yang luar biasa di Liga 1 dan itu bisa jadi pertimbangan. Nah, waktu di Piala Asia kemarin tidak dibawa, Sintayong kalau menurut saya melihat pertandingan di Piala Asia kan maha berat itu, melawan Jepang, Irak, itu Vietnam, dan itu dibutuhkan fisik yang sangat tinggi. Usia Lily Pali itu 34 ya, untuk bermain 90 menit saya pikir perlu fisik yang prima, dan itu yang menjadikan Sintayong tidak memanggil saat di Piala Asia. Tapi kalau di kualifikasi ini melawan Vietnam bisa jadi dipanggil. Alasannya kenapa? Satu, memang performanya baru bagus-bagusnya. Ini kepercayaan yang tinggi, artinya asahan bolanya secara refleks ya bagus karena sudah di liga menampilkan permainan yang bagus ya. Kalau soal fisik ini beda cerita. Ini lawannya adalah satu Vietnam ya. Yang kedua ya meskipun tidak dimainkan dalam 90 menit kan bisa dimainkan dalam 30 menit, 45 menit. Tapi baiknya sih dimainkan di babak pertama. Karena itu nanti, karena kita kan menyerang total tuh di awal. Jadi Lily Pali masuk di babak pertama. Bisa kanan, kiri, atau lini tengah, yaitu terserah dari Sintayong lah ya. Jadi Tom Haye, Ragnar, Lily Pali, terus kemudian Marcelino. Nah, yang di lini depan goal getter sebenarnya secara tipikal dengan apa namanya pasokan bola yang keren-keren ya. Ada Lily Pali, ada Marcelino, ada Tom Haye. Ya, Ramadan Sananta saya pikir punya potensi. Meskipun juga melihat situasi juga kan, itu. Tapi Ramadan Sananta bisa jadi opsi. Opsinya sebenarnya jangan di pemain cadangan, opsinya harus pemain inti gitu. Nah, nanti kalau dia tidak perform itu persoalan lain dan memang harus diganti. Itu. Jadi lini depan ini yang akan membuat perubahan luar biasa nanti ya. Marcelino, Tom Haye, Ragnar, terus kemudian Lily Pali bersama Ramadan Sananta, tipikal-tipikal menyerang ini jadi ditopang oleh pemain belakang yang keren. Saya pikir bisa jadi alternatif solusi. Dan menyerang total udah kuasai bola lebih dari 50% ya, dan tetap dengan ciri khasnya Sintayong saat diperlihatkan pada Piala Asia ya, artinya menyerang tapi menyerang yang efektif, tidak banyak dribbling, berlari tanpa tujuan dan sebagainya. Berlari mencari ruang kosong, pemain yang bawa bola dimudahkan dalam mengumpan dan ada momentum peluang itu bisa dimanfaatkan. Dengan pola-pola ini potensinya ada untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi kalau di GPK nanti permainannya adalah permainan menyerang total ya. Pemain-pemain yang dimasukkan jelas tipikal permainan yang tidak hanya bisa berlari tapi juga bisa memberikan umpan yang oke,
bisa melewati pemain 1-2 itu, terus kemudian tidak banyak dribbling yang tidak efektif gitu, dan ada peluang bisa tercipta gol. Itu momentum di GBK, dan semoga saya dapat poin sempurna. Kalau di Hanoi ini berbeda lagi saat bertandang ke Vietnam. Jadi kalau di GBK menyerang total, kalau di Hanoi, Sintayong kan sebenarnya tipikal pelatih yang moderat. Dia lebih senang untuk menunggu dulu, membaca permainan dulu, ada titik lemah di mana, itu nanti yang coba dimanfaatkan sehingga ada potensi tercipta gol dan sebagainya. Polanya adalah di Hanoi nanti bisa diterapkan seperti itu, seperti pola yang diterapkan di Piala Asia. Ya. Jadi dengan melihat itu berarti apa yang menjadi poin penting? Pertahanan. Posisi pertahanan harus prima. Ya. Pemain Jaitses, pemain Venezia yang sebenarnya permainnya juga sedang menanjak-nanjaknya, ini nanti kan ikut bermain juga itu bersama Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Sen Patinama, terus kemudian Arhan, Pratama, Asnawi. Ini ya pilihannya bebas lah mana yang prima gitu. Tapi paling tidak Sintayong tidak kehabisan pemain belakang untuk bisa mengorganisir dan mencoba membentengi gawang dari Nadio atau Hernando nanti, mencegah peluang-peluang dari Vietnam. Setelah kondisi itu bisa dikendalikan, ya, saatnya lini tengah. Justin Hubner sama Ivar Jenner itu pemain yang gaya tipikal bertahan yang tidak tergantikan, saya pikir itu akan tetap dipakai. Nah nanti terutama kalau di lini serang bisa jadi dibutuhkan pemain-pemain yang berlari. Nah ini menarik. Sintayong akan mengambil momentum nyerang dulu atau menunggu dulu. Kalau nyerang dulu berarti pemain yang dari GBK ya, yang dimainkan di GBK sejak menit pertama akan dimainkan lagi. Tapi kalau sudah unggul ya pergantian pemain yang bisa berlari dan sebagainya, mengejar bola pasti akan dimasukkan sebagai bentuk pengganggu serangan. Nah, di lini tengah bisa jadi Mark Klok, terus kemudian Kambuaya itu bisa dimasukkan sebagai bentuk apa namanya, pemain yang secara defense lumayan oke juga. Meskipun ya saya melihat masih oke Jenner sama Hubner lah ya. Tapi di GBK menyerang total, di Hanoi moderat. Itu yang saya melihat dari formasi yang akan diperlihatkan Sintayong. Bisa 6 poin oke. 4 poin alhamdulillah, 3 poin mikir-mikir, 2 poin ya sudah selesai. Jadi pertandingan ini sangat penting sekali dan saya yakin Sintayong bisa mengambil momentum ini sebagai batu loncatan untuk bisa jadi runner up dan masuk di putaran ketiga, round ketiga ya. Nah, jika ini terjadi ya ini menarik, maka kita bisa naik level pelan-pelan lah ya. Jadi pola permainan itu nanti yang akan diciptakan Sintayong saat menghadapi Vietnam. Kalau skor gimana? Saya coba meraba-raba ya, nanti netizen bisa komentar juga. Prediksi saya 2-0 di GBK dan 2-1 menang juga di Vietnam. Jadi Indonesia akan bisa mengambil 6 poin dan itu sangat percaya diri sekali. Kondisinya berbeda timnas hari ini dengan timnas 3 tahun yang lalu. Vietnam juga kondisinya berbeda. Timnas hari ini Vietnam dengan timnas Vietnam 3 tahun yang lalu. Jadi percaya diri dapat 6 poin, 2-0, 2-1 ya, kalau meleset dikit lah ya. Tapi kalau yang 6 poin kok saya ada keyakinan 90%. Itu prediksi saya. Nanti kita lihat lagi informasi update-nya mengenai timnas Indonesia dalam pertandingan Indonesia melawan Vietnam bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.